Kita lanjutkan lagi. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini kalau kita lihat klausulnya dan juga bagaimana Rasulullah SAW benar-benar mengalah dan tidak kelihatan mengalah, kayak benar-benar kalah kalau dalam pandangan para sahabat. Ini kalau kita lihat hasil kemudiannya dan para sahabat tahu setelah itu, baru tahu para sahabat itu Rasul benar-benar cerdas. Ini bukan cerdas dari waktu beritanya gitu. Kata Abu Bakar, ini kan Rasul gitu. Rasul pasti selalu benar. Anggapan kita saja, kenapa kalau Rasul seperti itu? Maka seolah-olah kalah. Padahal itu kalau dalam bahasa politik, ya mundur cuma satu langkah gitu, untuk kemudian bisa maju beribu langkah. Jadi nggak apa-apa kita nggak nulis kata Rasulullah. Nah, tapi ini Rasulullah kalimat penting. Kalau kita berani menghapusnya, maka seolah kita telah menolak kerasulan dan keutusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Didirikan oleh apa namanya Imam Muslim radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslimnya dari hadis Abu Bakar bin Azib tentang sulh Hudaybiyah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Ali untuk asyara bainana bismillahirrahmanirrahim hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah. Kata Rasul kepada Ali, tulislah wahai Ali asyara, syarat antara atau perjanjian antara kita dengan mereka bismillahirrahmanirrahim. Ini apa yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Karena orang-orang musyrik mengatakan, "Lau na'lam annaka Rasulullah taba'na." Wa fi riwayatin bai'na. Kalau kita tahu kalau engkau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mengikutinya. Pasti akan mengikutimu dan akan membaiatmu. Tapi untuk Muhammad bin Abdullah, tapi tulislah cukup dengan Muhammad bin Abdullah, kata orang kafir. Namun Rasul memerintahkan Amr Aliyah buka. Rasul memerintahkan Muhammad Rasulullah itu untuk dihapus. Ali, hapus itu kalimat Rasulullah. Kata orang kafir, kita memerintahkan itu hapus. Ali marah, enggak Rasul. Ini kalimat penting. Rasulullah itu menunjukkan bahwa engkau adalah benar Rasulullah SAW. Kalau saya akan menghapusnya, seolah saya telah menolak Rasulullah. Faqala Ali, wallahi la af'al. Demi Allah ya Rasulullah, saya sekali-kali tidak akan pernah menghapus kalimat ini. Faqala Rasulullah SAW, karena tidak ada sahabat lagi yang mau melakukan itu gitu. Akhirnya Rasul minta kepada Ali, ini makanya tolong perlihatkan kepadaku mana pesan Rasulullah yang mana. Fa'arahu fa'maha wa kataba Ibnu Abdillah. Kemudian Rasul setelah tahu dihapus oleh Rasul sendiri dan ditulis oleh kanan beliau sendiri kalimat Ibnu Abdillah, Muhammad bin Abdillah, tulisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah kemudian beberapa ulama ada yang menolak riwayat ini ya, karena seolah bertentangan dengan Rasul seorang ummi atau seorang yang benar-benar buta huruf. Tapi para ulama yang lain justru memberikan satu tafsiran yang lebih bagus bahwa dengan Rasul menuliskan Ibnu Abdillah pada beliau buta huruf, dan buta huruf itu juga bisa kita baca dalam kisah itu, menunjukkan bahwa kemampuan Rasul menuliskan Ibnu Abdillah ini merupakan mukjizat yang luar biasa. Kenapa? Karena cara tulisnya tidak seperti biasa para orang yang biasa menulis. Cara tulisnya unik, cara tulisnya aneh. Diibaratkan dalam riwayat ini dengan kalimat la yuhsin kitabataha. Rasulullah SAW tidak pintar untuk menuliskannya. Cara tulisnya itu unik gitu. Ini berarti seolah seperti sedang menggambar apa yang jelas hasilnya adalah kalimat Ibnu Abdillah. Nah, ini menunjukkan ini mukjizat. Bukan Rasul pintar menulis, bukan Rasul pintar baca gitu. Bukan hanya itu saja bahwa Rasul menuliskan tidak menulis Rasulullah, bahkan kalimat Bismillah pun tidak boleh untuk ditulis dalam perjanjian itu. Kalimat Bismillah nggak boleh, Rasulullah nggak boleh ditulis. Perjanjiannya rata-rata merugikan kaum muslim sendiri, tapi semua itu kata Rasul, iya saya sepakat dan saya ada merugikan. Hampir semua umat muslim pada saat itu merasa sedih dan seterusnya, sampai-sampai perintah Rasul untuk menyembelih hewan kurban tidak ditaati. Tapi setelah beberapa tahun kemudian pelajarannya baru dipahami oleh para sahabat. Ternyata kita menang 2 tahun kemudian dengan membebaskan Ka'bah dengan sangat mudah. Berhala-berhala kemudian
seluruh orang Mekah ketakutan pada saat itu hanya karena kita datang ke Mekah di tahun 8 Hijriah. Gak butuh 10 tahun yang direncanakan dalam rencana sejarah itu 2 tahun orang kafir gara-gara ada yang menyerang sepihak itu akhirnya dihukum oleh Rasulullah SAW. Barangkali ini tentang perjanjian Hudaybiyah yang menggambarkan kepada kita betapa Rasul sangat luar biasa, cerdik, jenius, cerdas di dalam berpolitik sehingga akhirnya kita menghasilkan kemenangan yang bukan sekedar kemenangan, tapi kemenangan yang luar biasa besar. Inna fatahna laka fathan mubina. Kita benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadamu kepada Rasulullah SAW fathan, kemenangan mubina yang sangat terang benderang, benar-benar menang, yaitu di Amul Fatih atau tahun kemenangan tahun ke-8. Barangkali tentang perjanjian Hudaybiyah sirah kita pada malam hari ini nanti kita lanjutkan lagi pada kesempatan mendatang. Kalau ada tanya jawab, kami persilakan. Tadi kan rencana senjata hikmahnya supaya Rasulullah bisa konsentrasi menyebarkan sayapnya. Kalau itu tadi misalkan ada orang Mekah yang ke Madinah tidak boleh balik lagi ke Mekah. Ada orang Mekah yang ke Madinah harus balik lagi ke Mekah. Kemudian ada orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh balik lagi ke Madinah. Nah itu hikmahnya apa? Kenapa Rasulullah menyetujuinya ini? Karena Rasulullah yakin bahwa orang-orang Mekah dan juga orang-orang Madinah yang beriman kepada Rasulullah SAW itu tidak akan sama sekali berkurang iman di dalam hatinya. Hanya sekedar perpisahan geografis itu tidak ada masalah. Yang penting adalah iman yang ada dalam hatinya. Maka baru perjanjian itu ditandatangani tadi, gitu ya. Salah satu anak yang tanda tangan orang kafir sudah diambil itu, tapi sudah masuk Islam di Mekah. Tiba-tiba datang lari dari yang di kerangkeng itu tadi. Entah siapa yang terbakanya, dia sih lari. Pas baru saja tanda tangan tunaikan gitu. Tiba-tiba datang, sudah mau pulang, anaknya datang. Dan anaknya teriak-teriak kepada kaum muslimin pada saat itu. Kaum muslimin, akan berselamatkan aku, jangan sampai saya dibawa lagi oleh ayahku untuk tinggal di wilayah orang-orang kafir di Mekah itu. Tapi kata kaum muslim nggak bisa apa-apa. Kenapa? Baru saja kita menandatangani, harus dikembalikan. Gitu. Rasul SAW kemudian mengatakan namanya Abu Jadal, Abu Jadal terpaksa tidak bisa menyelamatkan. Baru saja saya tanda-tangan tentang kita harus mengembalikan orang-orang yang dari Mekah ke wilayah kita untuk kembali ke orang tuanya. Tapi saya berikan kabar gembira bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kemenangan yang luar biasa. Maka kepada orang-orang seperti itu cuma diberikan yang penting sabar dulu. Cuma sabar dulu kan tidak membaca kapannya gitu. Ya, Rasul belum bisa memberitahukan karena wahyu juga ya tidak memberitahukan. Tapi hikmah yang pertama adalah bahwa orang-orang Arab pada saat itu akan mengenal orang kafir Quraisy. Maksudnya orang Quraisy tidak disebut kafir karena orang yang di luar kan banyak juga orang kafir yang bukan Quraisy akan dikenal sebagai orang yang angkuh, kemudian memonopoli dan seterusnya, bikin perjanjian saja tidak adil. Dikenal seperti itu kan sangat membuat masyarakat Quraisy menjadi kecil. Dan Rasul tidak ada masalah itu. Walaupun kembali ke Mekah, yang penting hatinya. Yang penting hatinya beriman, nanti suatu saat juga pasti akan menang. Jangan permasalahkan wilayah geografis, yang penting adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sebenarnya dari pemaparan tentang surah Al-Baqarah mengenai hari ini tentang perjanjian Hudaybiyah, karena nampaknya begitu realistis gitu hubungan antara manusia yang beriman dan yang kafir, seorang Rasul dengan kafir gitu kan, hubungan antar manusia bukan saya dengan benar-benar manusia gitu. Nah terus kalau saya baca atau mungkin lihat film-film tentang para wali yang menyebarkan agama dengan jawab itu saktinya, yang ingin saya tanyakan, apakah Rasulullah kalah sakti dengan para wali? Rasulullah kalah sakti dengan para wali?
dalam bahasa kita agama Islam ini tidak ada istilah kesaktian. Adanya adalah istilah mukjizat. Mukjizat. Dan para wali bukan mukjizat namanya, tapi karomah. Dan karomah dan mukjizat itu setara. Setara dari sisi secara lahiriah dia hal yang aneh dan unik, bertentangan dengan sunnatullah, bertentangan dengan hukum alam. Gitu. Mukjizat bertentangan dengan hukum alam. Karomah juga sama bertentangan dengan hukum alam. Rasulullah nggak bisa tulis, kok jadi bisa tulis? Mukjizat namanya. Rasulullah SAW kok bisa terbang ke langit ke Sidratul Muntaha, gitu ya. Naik kendaraan yang namanya Buraq bersama malaikat Jibril cepat, naik dalam satu malam. Dari Mekah ke Palestina itu jauh, tapi satu malam, dan bukan hanya ke Palestina, naik ke langit sana, masih pulang lagi gitu. Masih bisa cerita paginya bahwa saya tadi malam Isra Mi'raj, mukjizat. Rasulullah bisa membelah bulan, gitu ya. Itu mukjizat namanya. Dan kekuatannya kita nggak boleh, nggak mungkin membandingkan sakti mana Rasul dan para wali, bukan itu. Baik para wali maupun para nabi mendapatkan mukjizat maupun karomah itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak punya kekuatan apa-apa. Nabi nggak punya kekuatan, wali juga nggak punya kekuatan. Kekuatan yang mereka miliki itu karena mereka memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dicintai Allah, baik nabi para wali itu dicintai Allah. Nah, tapi kecintaan ini kemudian memberikan karunia yang luar biasa kepada para nabi, diberikan mukjizat untuk membuktikan bahwa mereka adalah nabi. Para wali diberikan karomah untuk membuktikan bahwa mereka adalah. Cuma kalau karomah ini agak susah, gitu ya, untuk membuktikan bahwa dia wali atau bukan wali. Sebab para wali sangat takut ketika memiliki karomah. Kenapa? Khawatir bahwa itu bukan karomah. Justru itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Satu karunia yang sebenarnya bukan karunia. Kayak orang kafir kan banyak yang kaya di Indonesia ini. Kafir punya miliaran asetnya, perdagangannya lancar dan seterusnya. Tapi kan mereka kafir. Kenapa Allah beri rezeki sebegitu luas, besar dan seterusnya? Itu bukan karunia. Itu memang rezeki. Ya, tapi itu dalam bahasa Islam disebut istidraj. Ya kalau ada anak kecil gitu ya, nangis terus minta uang dan seterusnya. Orang tuanya marah. Iya sih mau dikasih, cuma nanti ini lagi saya lagi sibuk dan seterusnya gitu. Tunggu, kenapa sih? Akhirnya dikasih pada saat marah itu, yaudah nih kasih. Tuh, kasihnya banyak gitu, 100.000, 500.000 sekalian gitu. Padahal butuhnya cuma 20.000 atau 10.000 beli apa gitu. Ngasih 500.000-nya, gak dengan kasih sayang, tapi dengan marah. Ini nih, mati itu 500.000. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dunia kepada orang kafir gitu. Nikmati itu, tapi bukan karunia, bukan rezeki yang Allah kasihkan dalam bentuk kasih sayang. Gitu. Nah, karomah itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para wali. Tapi ada juga orang sakti, gitu ya. Maka Allah memiliki karomah, tapi bisa jadi dia punya karomah. Itu bisa jadi adalah Allah memberikan istidraj. Misalnya, makanya para wali itu sudah memberikan satu kita menjelaskan tentu wali itu seperti apa, yaitu ketika seorang wali yang dalam kehidupannya sesuai dengan ajaran agama Islam, istiqomah dalam ajaran agama Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah dan seterusnya, berarti dia mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang seperti ini kok pernah melakukan hal yang di luar hukum alam, maka itu karomah. Tapi orangnya nggak pernah sholat, gitu ya. Jamaahnya nggak pernah kelihatan. Ngaku pakai serban, pakai udang-udang, pakai apa gitu, tasbihnya keras. Kemudian pas sholat Jumat nggak kelihatan, ditanya, kok tadi nggak kelihatan sholat Jumat? Sholat Jumatnya di Mekah, gitu. Kan ada kayak gitu ya. Katanya Jumatnya di Mekah. Lalu ada pikir-pikir, Mekah kan kalau jam segini belum Jumatan gitu. Kan beda waktunya gitu. Ya itulah. Mereka tidak merasa bahwa itu bukan mungkin dalam perasaan dia sudah berada di Mekah dan seterusnya gitu. Karena barangkali bukan dari Allah, malah mungkin dari setan dan seterusnya. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Tapi penampilannya seolah-olah kayak kiai gitu. Ya ini
Umar itu punya hal yang luar biasa juga. Tapi bukan mukjizat, karena beliau sahabat Rasul SAW, bukan Nabi. Tapi karena Umar, Abu Bakar itu wali Allah Subhanahu Wa Taala, lebih hebat daripada wali-wali sekarang, daripada wali zaman setelahnya. Surga Aulia misalnya Abdul Qadir Al-Jailani ini kalah jauh dengan Abu Bakar dan Umar. Mereka pahalanya jauh lebih besar gitu. Ini manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Umar itu punya karma seperti apa? Pernah suatu saat Umar berkhutbah di hari Jumat, gitu ya, pada saja di Khalifah, dan dia pernah mengirim salah satu pasukannya untuk menyerang ke wilayah tertentu, Kondisia, banyak wilayah di wilayah Iran, Persia dan seterusnya. Nah, pada saat Umar khutbah, Umar dengan matanya itu bisa melihat, seolah kayak lihat TV gitu, bagaimana peperangan itu terjadi, pasukannya yang mana, musuhnya yang mana, Umar tahu. Nah, akhirnya dalam khutbah itu dia teriak, "Woi, bersembunyi di balik gunung, bersembunyi di balik gunung." Tanpa sadar Umar berteriak seperti itu. Yang mendengarkan khutbah heran, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu. Karena para jemaah tidak tahu bahwa dia sedang melihat peperangan yang sangat amat jauh depannya. Umar di Madinah, di Masjid Nabawi. Ini pasukan Umar di Iran, katakanlah kalau sekarang jauh sekali. Tapi Umar tahu itu, lihat. Dan pemimpin pasukan yang berada di sana dengar kalimatnya Umar itu, Iran jauh sekali. Kemudian pas sore Umar sini, katanya selalu bersembunyi di balik bukit. Ragu-ragu nih, benar Umar bukan ya? Barangkali benar gitu. Woi, kita bersembunyi di balik bukit gitu. Pas pimpinan pasukan bilang seperti itu, artinya bersembunyi di balik bukit, dan dengan bersembunyi